Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ada informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengembalikan uang senilai 161 miliar rupiah hasil investigasi kasus penipuan yang dikumpulkan Indonesia Anti-Scam Center atau ISSC sejak 2024 hingga 2026. Dalam periode ini, OJK menerima 400.000 lebih laporan penipuan dalam sektor keuangan. Uang total senilai 161 miliar rupiah hasil investigasi penipuan sektor keuangan dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK kepada korban melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di Jakarta Rabu pekan lalu. Uang ratusan miliar ini merupakan hasil dari investigasi yang diterima IASC sejak 2024 hingga 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi, menyebut penipuan keuangan kini telah berkembang menjadi jaringan lintas negara yang kompleks dan tidak mengenal latar belakang korban. Frederika menjelaskan, IASC berhasil memblokir hampir 400.000 rekening yang terindikasi kasus penipuan. Ini Mbak lihat ya, yang orang lapornya cepat bisa dananya dikembalikan 100%. Namun kalau lama ya itu udah kemana-mana, karena itu nggak cuma muter-muter di sektor perbankan, tapi masuk ke sistem pembayaran, masuk ke misalnya dia belanja online, masuk ke kripto dan lain-lain. Itu juga sesuatu yang kecepatan orang melapor itu sangat penting. Nah, hasil kerjasama dari bapak-bapak ibu yang ada di sini, sebetulnya dana yang bisa kita blokir adalah 400 miliar rupiah. Namun hari ini yang bisa kita kembalikan clean and clear 161. Nanti ke depan kita akan kejar yang 240-nya untuk bisa kita kembalikan juga kepada masyarakat. Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut maraknya kejahatan penipuan merupakan dampak dari pesatnya digitalisasi di sektor keuangan. Mahendra juga meminta masyarakat tidak perlu takut untuk melapor bila menjadi korban penipuan. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, itu uang kita, uang Bapak Ibu. Dan kalau ada yang menyalahkan Bapak Ibu kenapa teledor, kenapa begini, ya yang menyalahkan itu jelas nggak mengerti persoalan. Itu seperti orang rumahnya kemalingan, Pak. Masa yang kemalingan disalahkan gitu? Udah jelasnya salah malingnya. Masa mau disalahkan lagi? Kenapa pagarnya nggak 5 meter gitu? Kenapa nggak pakai kawat berduri? Udah kena musibah malah dimarahin. Kedepan, untuk memperkuat sistem penanganan penipuan sektor keuangan, OJK berencana membentuk National Fraud Portal yang dibarengi dengan perluasan kolaborasi lintas sektor, termasuk dari sisi kripto. Niko Anggriawan, Samzari, Kompas TV, Jakarta. Pada rapat bersama Komisi 11 DPR RI Kamis pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang bekerja sebagai scammer di Kamboja bukanlah korban tindak pidana perdagangan orang. Mahendra bilang WNI yang bekerja di markas online scam adalah pelaku kriminal. Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer. Jadi mereka ini kriminal. Ya, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming. Kalau mesti dibuktikan. Nah, tetapi kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi. Bukan pemulangan, ekstradisi. Karena kemudian akan dihukum di China. Nah, supaya kita juga dalam proporsi yang tepat. Sebab kadang-kadang kita keliru. Malah sempat ada terkesan mereka kembali dan disambut sebagai pahlawan. Dan korban. Padahal mereka scammer. Jadi itu apakah dengan kesadaran atau tidak, buktinya ya itu. Ya. Ya, itu bagian dari operasi di sananya, tapi apa yang mereka lakukan sebagai pekerjaan adalah itu. Jadi ini mohon juga dalam perspektif yang sama, tapi memang tidak bisa
dihukum tanpa proses peradilan dan sebagainya. Tapi keberadaan mereka di sana adalah demikian. Ini sekedar perspektif untuk bisa melihat kondisi dengan lebih jelas. Kalau pekerja migran yang ditipu, nah itu korban. Nah, kalau itu kami bekerja sama dengan pihak BPPMI ya, BP2PMI dan Kemenaker. Nah, itu melakukan juga sama sosialisasi literasi, tapi dengan fokus para pekerja migran bahkan pada saat mereka sebelum berangkat, bukan hanya pada saat mereka sudah di sana, sebelum berangkat. Ya, warga negara Indonesia scammer di Kamboja disebut OJK bukanlah korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan pelaku kriminal. OJK juga membandingkan pemulangan yang dilakukan Tiongkok kepada warga negaranya dengan proses ekstradisi. Artinya akan ada proses hukum yang menanti karena diduga menjadi pelaku kejahatan daring. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti apa seharusnya pemerintah menangani WNI yang menjadi scammer di Kamboja dan bagaimana fokus pemerintah terhadap banyaknya korban scam? Kita bahas bersama Pratama Dahlian Persada, yaitu Chairman Communication and Information System Security Research Center. Pak Pratama, selamat pagi. Pagi, Mas Yan. Pak Pratama, tadi kita sempat mendengarkan keterangan dari OJK. Apakah Anda sependapat dengan OJK yang bilang bahwa WNI scammer di Kamboja bukanlah korban TPPO, melainkan pelaku kriminal? Ya, begini, kalau menurut saya apa yang disampaikan Ketua OJK tadi ada benarnya juga. Kalau dari saya sebenarnya saya membagi ada 3, Mas Yan. Yang pertama adalah korban murni TPPO ya gitu. Dia direkrut oleh agen-agen itu dengan ditipu, dipaksa, disekap, disiksa, paspornya ditahan, tidak tahu akan jadi scammer gitu. Sehingga ini benar-benar jadi korban. Itu ada tuh tipe korban murni TPPO. Yang kedua, korban tapi kemudian menjadi pelaku. Awalnya ditipu nih, tapi setelah masuk ke sistem ternyata ikut aktif menipu, kemudian ada target, ada tekanan, tapi kemudian ada bonus dan lain-lain begitu sehingga secara hukum nih bisa masuk ke wilayah abu-abu, bisa jadi victim offender. Nah, yang ketiga ini pelaku yang sadar, Mas Yan. Mereka menjadi voluntary cyber criminal. Mereka datang dengan niat kerja, kemudian mereka tahu kerjanya di bidang scam dan judi online gitu. Mereka tahu job description-nya, mereka tahu targetnya, dan mereka tahu itu kejahatan gitu. Nah, ini yang bukan korban TPPO. Ini transnational cyber criminal gitu, bahwa nggak bisa dipukul rata itu menyederhanakan bahwa semuanya korban. Salah kalau kayak gitu. Artinya ini ada kemungkinan kejahatan ekonomi terorganisasi lintas negara, Mas Yan. Gitu. Oke, kalau kita dengarkan tadi, menurut Pratama terkait dengan klasifikasi korban-korban ini jangan di-generalisasi begitu. Artinya apa ini? Apakah artinya langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pembuktian terlebih dahulu jika memang WNI tersebut diminta jadi scammer tanpa paksaan dan juga siksaan? Ya, betul. Jadi pemerintah harus melakukan pendekatan ya, forensik, kemudian intelijen dan hukum. Jadi bukan hanya narasi kemanusiaan ya, sih emang keren sih. Oh ya ini kita lindungi, kita pulangkan. Tapi nggak kayak gitu. Kita harus melakukan pendalaman dulu. Yang pertama melakukan digital forensik ya, profiling gitu. Bagaimana riwayat komunikasinya? Mereka pasti pakai Telegram, pakai WhatsApp, pakai WeChat, pakai Line dan lain-lain. Kemudian script scam yang mereka pakai, kemudian akun untuk wallet kriptonya gitu. Mereka biasanya punya tuh kalau di luar negeri itu. Kemudian mereka punya login untuk ke dashboardnya scam centernya mereka gitu. Kemudian bagaimana struktur komandonya dan lain-lain. Itu bisa ditemukan tuh. Nah, kalau itu ditemukan misalkan target hariannya berapa, komisinya berapa, kemudian dia rankingnya berapa gitu, bonusnya dia dapat berapa. Nah, itu bukti aktif dia sebagai pelaku gitu. Atau kita juga bisa menggunakan sebagai behavioral interview analysis gitu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan interogasi gitu ya. Apakah dia tahu modus sejak awal? Apakah dia paham targetnya? Apakah dia punya opsi untuk misalkan keluar tapi dia nggak mau gitu. Nah, orang yang biasanya benar-benar korban ya, dia nggak akan ngerti itu skema besar itu seperti apa gitu. Dan orang pasti akan trauma, dia nggak akan menguasai sistem teknis gitu. Nah, itu bisa cek sebenarnya. Dan yang penting ini Mas Ian adalah follow the money
gitu. Di tracing aliran dananya, siapa yang terima komisinya, dia terima komisi apa enggak, siapa yang mengatur mule account di Indonesia, karena pasti agen-agen yang merekrut mereka itu di Indonesia pasti itu megang duitnya mereka juga gitu. Siapa koordinator perekrutan di kampung halamannya gitu. Nah, ini nanti akan membedakan tuh mana yang sebenarnya korban, mana yang tidak korban gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus melakukan cara ini gitu untuk bisa melakukan profiling mana yang korban, mana yang tidak korban gitu. Jadi ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah kita ya gitu. Bukan langsung melakukan pemulangan massal secara polos gitu. Menurut saya sih enggak ya. Kita harus bisa mengklasifikasikan korban yang benar-benar murni TPPO gitu ya. Kemudian korban mana yang antar setengah-tengahnya atau korban yang memang dia pelaku gitu, iya kan? Nah, jangan cara yang tadi itu kita melakukan interview, melakukan digital forensik dan lain-lain gitu. Banyak undang-undang yang bisa dipakai. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang TPPO, kita punya undang-undang TPPU gitu. Yang ini bisa digunakan untuk menjerat mereka yang benar-benar menjadi pelaku gitu. Dan yang paling penting kalau menurut saya, Mas Ian ya gitu, kita harus bisa menjadikan mereka itu sumber intelijen struktur sindikatnya. Ini pasti sindikat nih, gitu. Kita harus tahu perekrutnya di Indonesia itu siapa saja. Kita harus tahu jalur keuangannya lewat mana saja. Kemudian hubnya lewat mana nih. Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang harus diungkap. Kalau enggak, kejadian lagi nanti. Mungkin enggak di Kamboja, mungkin di negara lain gitu. Gitu, Mas Yan. Profiling dan juga kita harus tahu juga bagaimana jaringannya. Tapi kalau kita tarik lebih mundur lagi, biasanya modus-modus yang dilakukan seperti apa sih untuk merekrut, terutama bagi mereka warga negara Indonesia yang sebetulnya tidak tahu gitu? Nah, itu penipuan para agen tenaga kerja biasanya. Ya kan, mereka nawari menggunakan website, membuka lowongan kerja, kelihatan ada perusahaannya begitu ya. Mereka nanti akan kerja di perkantoran, mereka akan kerja di restoran, mereka akan kerja dimanapun gitu yang sebenarnya legal gitu. Sehingga banyak orang di Indonesia ini susah nyari kerja kan, akhirnya mereka tergiur untuk melamar gitu. Tidak dibutuhkan skill yang macam-macam. Nah, itu yang patut dicurigai itu. Ketika kita kerja di luar negeri tidak dibutuhkan skill apapun gitu. Nah, begitu mereka nyampe ke sana lewat hubnya, kemudian mulailah itu kalau mereka korban beneran ya, disita pasportnya, kemudian dia dilarikan ke tempat yang bukan seharusnya dan lain-lain. Gitu, Mas. Dari catatan saya, Pak Pratama, dari catatan saya ini ada lebih dari 2.000 warga negara Indonesia di Kamboja yang meminta untuk dipulangkan. Ini angka yang sangat banyak begitu. Sebetulnya apa sih menurut Anda akar masalah dari banyaknya warga yang tertarik ke Kamboja untuk jadi scammer ini? Ya, ada bermacam-macam. Tadi saya bilang, yang pertama adalah memang mereka karena mau mencari penghidupan yang layak ya awalnya ya gitu ya. Untuk korban itu mereka mau mencari penghidupan yang layak. Mereka di Indonesia nggak bisa bersaing, mereka susah. Ada tawaran yang sangat mudah sekali menggiurkan gitu oleh agen-agen brengsek para penipu ini gitu. Akhirnya mereka kejeblos di sana menjadi korban. Atau mereka tahu nih bahwa teman-teman yang di sana sukses. Gajinya kan suka pamer-pamer tuh mereka tuh. Ada beberapa yang suka pamer-pamer. Gajinya sebulan 25 juta gitu. Mereka dapat bonus ini, bonus itu gitu. Nah, orang-orang yang menjadi teman gitu atau melihat itu jadi tertarik gitu. Gimana sih caranya gitu. Dan mereka dengan sukarela gitu ya. Mereka datang, mereka mau melamar, mereka mau bekerja gitu. Dan mereka sebenarnya tahu bahwa kerjanya itu di industri scam yang memang duitnya sangat banyak sekali begitu. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa orang yang bilang, oh kan korbannya orang Cina, korbannya orang Korea dan lain-lain gini. Gini Mas Ian, sindikat internasional itu merekrut orang Indonesia gitu. Mereka bukan hanya dijadikan operator komputer, enggak. Mereka juga dijadikan scammer gitu. Nah, siapa yang ditipu gitu? Kayaknya nggak mungkin orang Indonesia itu nipu orang Cina yang mereka pakai bahasa Cina gitu. Atau orang pasarnya Indonesia juga. Ya pasti korbannya untuk Indonesia. Jadi para sindikat scammer internasional itu merekrut orang Indonesia untuk menjadi scam bagi orang Indonesia. Makanya jahat. Pelaku melakukan scam terhadap rakyatnya sendiri itu jahatnya minta ampun gitu. Sehingga jangan diperlakukan mereka semuanya menjadi korban. Ada yang jadi korban, ada yang memang abu-abu, ada yang memang mereka pelaku gitu. Jadi jangan digebiah-uyah istilahnya, jangan disamaratakan bahwa mereka itu korban. Zolim kita kalau melakukan itu. Kalau kita juga dengarkan tadi keterangan dari OJK soal ekstradisi begitu yang dilakukan oleh Tiongkok.
Ini apakah Indonesia perlu juga meniru Tiongkok yang memulangkan warganya yang menjadi scammer dengan cara ekstradisi? Namun tahan dulu jawabannya, sesaat lagi kembali tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal WNI di Kamboja yang menjadi scammer bersama Pratama Dahlian Persada, Chairman Communication and Information System Security Research Center. Pak Pratama, tadi kita sempat bahas soal penegakan hukum. Ini apakah pemerintah perlu meniru Tiongkok yang memulangkan warganya yang menjadi scammer dengan cara ekstradisi, tentunya setelah memegang bukti-bukti valid yang sempat kita bahas sebelumnya? Ya, kalau menurut saya Tiongkok bisa menjadi contoh yang bagus ya gitu, yang warga negaranya melakukan scammer gitu di luar negeri gitu, termasuk juga di Indonesia, mereka tidak otomatis dipulangkan sebagai korban TPPO gitu, tapi mereka diproses secara hukum gitu. Sebenarnya ada beberapa contoh lainnya Mas, selain Tiongkok gitu, ada Filipina gitu yang dia pernah menggerebek pusat-pusat scam gitu di Pogo dan Cyber Fraud Hub gitu. Ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Eropa dan lain-lain gitu. Nah, kenapa kok model yang dilakukan Cina ini relevan gitu? Karena apa? Karena scamming itu kalau menurut saya adalah kejahatan yang mengancam ekonomi dan stabilitas sosial kita gitu. Dan mereka itu harus tunduk kepada hukum negara Indonesia karena mereka orang Indonesia gitu. Jadi mereka bisa dipulangkan melalui ekstradisi gitu, mekanisme ekstradisi gitu atau deportasi khusus gitu ya gitu. Nah, ketika di Indonesia itu diproses gitu ya. Kemudian diproses hukum gitu. Nah, sindikat-sindikat itu pasti akan melihat, Mas. Mereka pasti akan mikir, wah ternyata Indonesia nggak main-main ya gitu. Sehingga apa? Sehingga rekrutmen itu akan menurun gitu. Karena apa? Ada efek jerahnya. Ini strategis nih, ada efek jerahnya gitu, bukan hanya efek sosial gitu. Apakah perlu? Perlu. Apakah bisa? Ya bisa sekali kalau menurut saya gitu. Karena dengan hukum pidana modern yang kita punya gitu bahwa ketika ada kejahatan itu korbannya adalah warga negara kita, kita bisa melakukan proses di dalam negeri gitu. Jadi kalau menurut saya ketika pemerintah kita sudah bisa melakukan kategorisasi ya, di mana korban TPPO murni, gimana victim offender yang dia dipaksa tapi kemudian ikut menipu gitu, atau pelaku yang sadar atau professional scammer. Kalau itu sudah bisa dilakukan profiling gitu ya. Nah, proses hukum ini gitu. Proses hukum ini akan membuat para pelaku, terutama para agen-agen yang merekrut mereka gitu. Itu akan mikir bahwa Indonesia itu, ini kan industri scammer ini kan luar biasa besarnya di luar negeri nih Mas ya. Mereka akan mikir bahwa Indonesia itu bukan mudah sebagai safe labor pool gitu, yang mudah direkrut, mudah pulang, minim risiko hukum. Kan mereka sekarang biar kayak gitu tuh Mas. Ya kan? Yang direkrutnya gampang karena orang susah nyari kerja gitu. Kemudian ketika ada kejadian mereka pulang seolah-olah dianggap sebagai pahlawan gitu, padahal mereka scammer gitu ya, ada yang jadi scammer murni gitu, dan nggak diproses hukum, sangat minim risiko hukumnya, sehingga nantinya kalau ini kita biarkan, sindikat-sindikat industri scam internasional itu akan menganggap Indonesia ini adalah sumber daya SDM scammer yang paling mudah, paling murah, paling gampang untuk dimanfaatkan. Jangan sampai itu terjadi, Mas. Jadi artinya Pak Pratama, menurut Anda, apakah memang masih ada kemungkinan mereka yang jadi pelaku scamming di Kamboja tanpa proses hukum tadi, main kembali aja begitu ke Indonesia, bisa kembali beroperasi di Indonesia? Yo bisa dong, kan mereka punya pengalaman. Tadi saya bilang. Soal sindikat tadi apa ya? Mereka punya skripnya, mereka tahu cara nipunya, mereka tahu proses kerjanya, mereka tahu skema besarnya, mereka tahu siapa yang harus jadi korban, mereka tahu bagaimana caranya, mereka tahu teknologi apa yang digunakan. Berpotensi Mas gitu. Makanya itu orang-orang itu harus dicek benar gitu, mana yang kriminal murni, scammer murni gitu, mana yang korban.
Kalau menurut saya gitu. Itulah apa saya yakin apa kepolisian kita punya orang-orang yang cukup hebat gitu untuk apa mendalami itu gitu. Dan ini akan bisa membongkar gitu. Bukan hanya orang-orang yang menjadi pelaku, tapi sistem besarnya itu akan terbongkar di negara kita. Dan itu harus kita lakukan supaya tidak terjadi lagi korban-korban orang. Kita kan selama ini kita melindungi masyarakat kita, jadi korban-korban penipuan, love scam dan lain-lain begitu. Nah, jangan sampai itu terjadi karena ujungnya untuk melindungi rakyat. Oke, kalau melihat potensi-potensi tadi, Pak Pratama, rekomendasi Anda mana yang lebih prioritas, penanganan WNI scammer di Kamboja atau fokus penanganan scam dalam negeri yang pelakunya tersebar di sejumlah kota di Indonesia yang tadi disebutkan bahwa di dalam negeri juga ada gitu? Ya, di dalam negeri banyak, ada beberapa kampung menjadi proses apa namanya gudang untuk para scammer ya gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga sudah tahu ya di negara kita ini kita sudah tahu nih mana tempat-tempat, mana orang-orang yang langganan menjadi apa namanya scammer gitu, yang mereka apa ada sindikat menjadi scammer gitu. Kalau menurut saya ini sudah menjadi perhatian masyarakat umum nih, sehingga aparat penegak hukum kita juga harus aware gitu bahwa ya pelakunya mereka-mereka aja gitu. Dengan mudahnya orang membuat apa registrasi SIM card, dengan mudahnya orang mencuri apa membeli data curian dan lain-lain gitu. Itu membuat ekosistem scammer yang ada di negara kita ini juga berkembang pesat gitu. Oleh karena itu menurut saya ya paralel lah. Sekarang kan yang apa namanya menjadi sorotan kan para pelaku atau korban TPPO yang ada di Kamboja ini kan gitu. Itu selesaikan dulu. Kemudian apa namanya profiling gitu. Nanti pasti akan ada kaitannya tuh. Mereka berkaitan dengan scammer-scammer yang ada di negara kita gitu. Atau bahkan mungkin ada yang mereka itu ngajari orang-orang Indonesia untuk bisa menjadi scammer yang handal gitu. Pasti nanti ada kaitannya tuh. Sehingga ini tugas kepolisian, ini harapan masyarakat ya, harapan apa namanya kami juga sebagai pemerhati apa namanya teknologi informasi di Indonesia gitu bahwa ini harus diselesaikan gitu. Karena hampir semua orang saat ini menggunakan handphone. Hampir semua orang menggunakan internet gitu. Sedangkan tidak semua orang memiliki kapasitas literasi yang cukup. Sehingga potensi untuk menjadi korban itu sangat luar biasa besar sekali. Hanya saya selalu bilang, di Indonesia ini nggak ada yang selamat. Mas Yan, saya, seluruh masyarakat Indonesia, nggak ada yang selamat. Kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja. Kenapa? Karena semua data kita sudah bocor, dipegang oleh para penjahat itu. Oleh karena itu, cara paling baik Pak Pratama, tangkapin para penjahat tersebut gitu. Kalau kita menyeberang ke perspektifnya korban begitu, korban scamming. Sebelumnya kan OJK mengembalikan uang ratusan miliar hasil investigasi scam. Agar tidak ada korban lagi, atau paling tidak meminimalisasi lah, harus dimulai dari mana? Terutama terkait dengan keamanan data pribadi. Ya, kalau menurut saya undang-undang pelindungan data pribadi harus diimplementasikan dengan baik. Ini kan sudah lewat setahun lebih nih gitu. Undang-undang yang harusnya melindungi masyarakat kita gitu, sehingga tidak menjadi apa korban gitu, tidak menjadi target gitu para penjahat itu. Undang-undang ini harus dijalankan. Supaya ini jalan harus ada lembaganya. Badan Pelindungan Data Pribadi, dibuatlah itu Badan Pelindungan Data Pribadi supaya apa? Masyarakat ini ada wadahnya gitu. Dan ketika ada perusahaan-perusahaan atau ada institusi pemerintah yang dia karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kebocoran data masyarakat yang dimanfaatkan oleh para agen judol, para penipu, para scammer itu, mereka bisa dikenakan sanksi. Kalau sekarang kan nggak ada, Mas Ian. Semua perusahaan, semua orang yang menyalahgunakan data pribadi itu nggak bisa dikenakan sanksi. Karena apa? Belum jalan undang-undangnya. Padahal kita tahu masyarakat kita yang menjadi korban rakyat kecil gitu, dan itu harus dilindungi. Oke, terakhir Pak Pratama, apa saran Anda bagi warga agar terhindar dari kejahatan daring yang akhir-akhir ini makin marak terjadi? Hanya satu saya bilang, kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban. Oleh karena itu, kita tidak menjadi korban. Waspada, Mas. Oke, banyak sekali yang bisa diambil, terutama tadi terkait saran juga waspada, tidak boleh menerima tawaran yang menggiurkan. Ada beberapa poin juga terkait dengan profiling untuk mengungkap sindikat dan juga undang-undang yang harus dijalankan untuk pelindungan data pribadi. Terima kasih Pratama Dahlian Persada, Chairman Communication and Information System Security Research Center atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mas.